Informasi berikutnya nih, Sigit Purnomo atau yang kita kenal dengan Pasha Ungu menyemprot Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan saat rapat di DPR. Jadi Pasha menyoroti kinerja Kementerian PPPA hingga keduanya berdebat, pemirsa. Anggota Komisi 8 DPR RI Sigit Purnomo alias Pasha Ungu berdebat dengan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Perdebatan terjadi saat rapat kerja di gedung DPR RI Senin lalu. Pasha menyemprot Veronica karena kinerja Kementerian PPPA dinilai belum optimal. Sementara itu, Veronica meminta DPR memberi kesempatan kepada kementeriannya untuk bekerja. Yang dijelaskan oleh Ibu Wamen tadi itu sama juga dilakukan oleh Komnas Perempuan. Coba kita pahami sama-sama dulu deh. Definisi pemberdayaan perempuan ini apa sebenarnya? Pemberdayaan perempuan ini apa sebenarnya, Bu Menteri? Mohon maaf dengan segala hormat, saya orang baru juga. Tapi bahasa Indonesia kita masih paham gitu loh. Dari tadi ini kita bicara perlindungan hukum, pendampingan hukum, advokat. Ini sebenarnya maka saya bilang ini Polres atau apa? Lo apa bedanya dengan Komnas Perempuan? Sama juga penegakan hak asasi manusia, penegakan hukum dan lain sebagainya. Yang saya tangkap ini pimpinan izin, yang namanya pemberdayaan perempuan ini kalau ada kelompok perempuan, mau dia janda, mau lansia, atau kelompok ibu-ibu rumah tangga, yang kemudian pengen berusaha, kekurangan modal, tentu tidak Kemen P3A yang memberikan modal. Tapi paling tidak ada koordinasi antar lembaga. Bahwa misalnya ke BUMN, misalnya atau perbankan, itu langsung dilakukan oleh Kemen P3A. Di dapil kami, Pak Menteri, Kemen P3A selalu menjadi pertanyaan, Bu Wamen. Mohon maaf. Bu Menteri, bukan Pak Menteri. Iya. Selalu menjadi pertanyaan, Betul. Bu Wamen. Mohon maaf. Tahan dulu. Tahun ini kami dari kementerian kami juga sudah mengutarakan kita tidak mau berbicara di perlindungan saja. Kita mau bangun di pemberdayaan. Pimpinan, Makanya, kalau di luar negeri pimpinan. kasih kita kesempatan, Pak. Kan kita juga baru, Pak. Ibu Menteri dan Ibu Wamen ini masih baru, Pak. Jadi kita masih perlu loading, kita masih perlu belajar bareng. Tapi kami mengapresiasi banget karena kami disupport sama Komisi 8. Kami senang sebenarnya. Izin. Tadi yang Ibu mau sampaikan tadi, lanjutkan dulu. Ya, yang kedua. Makanya belum selesai, Pak. Oh, lanjutkan dulu itu, baru nanti yang lain. Perdebatan antara Pasha dan Veronica kemudian viral di media sosial dan mengundang ragam komentar warganet. Ratusan pengemudi ojek online berunjuk rasa di depan kantor pusat Grab di TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan. Pengunjuk rasa menolak program Grab Bike hemat berbayar karena potongan itu membebani para pengemudi. Unjuk rasa ratusan pengemudi ojek online di salah satu kantor ojek online di kawasan Jalan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan yang berlangsung Rabu siang nyaris ricuh. Kericuan nyaris terjadi saat sejumlah pengemudi ojek online mendorong kawat berduri. Dalam unjuk rasa, massa menuntut penghapusan sistem tarif hemat yang dianggap memberatkan mitra pengemudi. Massa meminta pihak penyedia layanan untuk menghapus potongan sebesar Rp20.000 yang selama ini dibebankan kepada pengemudi. Jadi, ini dilakukan aplikator adalah dia memberikan promo kepada customer. Tetapi promo yang diberikan kepada customer itu kami yang membayar lewat berbayar program yang kami ambil itu. Jadi bayangkan berapa juta driver setiap hari diambil 20.000 dari satu orang driver kali berapa juta driver. 20.000 itu adalah nilai yang berharga bagi kami. Massa pengemudi ojol akhirnya membubarkan diri usai menyampaikan aspirasinya. Akibat aksi ini, kemacetan di Jalan TB Simatupang mengarah ke Lebak Bulus tidak terhindarkan. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya. Ratusan orang jadi korban penipuan investasi bodong yang diduga dilakukan oleh komedian Melky Bajai. Para korban menginvestasikan uang ratusan juta, namun usaha laundry yang dijanjikan ternyata fiktif. Dimulai dari 150.
Ratusan orang yang menjadi korban investasi bodong berkumpul untuk mengungkap aksi penipuan yang diduga dilakukan komedian Melky Bajai. Para korban dijanjikan keuntungan yang menggiurkan dengan cara para korban memberikan uang untuk usaha laundry autopilot atau tanpa menjalani sendiri dan mendapat keuntungan namun tak kunjung terrealisasi. Bahkan dana sebesar 110 hingga 150 juta milik korban tidak dikembalikan. Percaya gitu loh, kan nggak mungkin public figure mau menipu atau apa. Biasanya kan public figure kan mesti lihat dulu kan ini beneran atau enggak usahanya. Apalagi di situ ditulis sudah sekian ribu outlet gitu. Apalagi ada KDM, kan nggak mungkin Kang Deddy mau nipu. Saya nggak tahu itu AI atau enggak. Yang penting ditampilkan Melky sama KDM, jadi saya percaya. Uang yang saya invest itu uang pesangon, Bang. Uang pesangon di mana saya punya harapan kalau memang bisa berjalan bisnisnya itu, saya ada tambahan, ada income baru, Bang. Tapi ya kenyataannya saya sudah setahun lebih nih, Bang. Tidak ada namanya grand opening, tidak ada namanya niat baik, pengembalian dana pun juga tidak ada. 1 tahun lebih ini udah saya terkatung-katung kayak begini. Sementara kuasa hukum para korban Pablo Benua menambahkan ada 100 orang korbannya. Informasi pertama, kebakaran hebat menghanguskan sebuah bangunan home industri sepatu di wilayah Desa Kudung Maling, Mojokerto. Api membakar seluruh gudang beserta bahan baku sepatu. Api baru dapat dipadamkan 5 jam kemudian dengan mengerahkan 6 unit PMK dari Kabupaten dan Kota Mojokerto. Kondisi Pak Bursa hari ini jam 2.20, hari Kamis tanggal 29. Kebakaran hebat terjadi di gudang pembuatan sepatu milik Haji Basri di Desa Kedung Maling, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Api membesar dan membakar seluruh gudang berukuran 200 meter persegi. Warga berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya agar tidak merambat ke rumah warga lainnya. Warga pun juga melaporkan kejadian ke petugas damkar BPBD Kabupaten Mojokerto. Kalau saya kurang paham, kayaknya ya sepertinya bahan-bahan sepatu ini. Kan soalnya ini kan pabrik sepatu. Oh, pabrik sepatu ya? Iya. Gudang apaan ini? Kayaknya itu istilahnya pabrik. Setelah campur gudang, campur pabrik itu. Sudah lama ini, Pak? Kalau itu ya saya kurang paham. Kalau itu kan kata ganti yang ngontrak itu. Oh, berarti ini kayaknya ya 3 bulan. Api cepat membesar dan meluas karena banyaknya bahan sepatu berupa karet, sol, serta lem juga kulit. 6 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi dari BPBD Kabupaten Mojokerto, Pemkot Mojokerto. Setelah berusaha memadamkan selama 6 jam, api dapat dipadamkan. Meluncur sampai sini langsung teman-teman langsung reaksi, langsung pemadaman. Berapa damkar yang dikerahkan, Mas? Sekitar 6 pemadam, termasuk pemadam kota, 1 armada. Untuk evakuasi apa ini? Ini masih sulit apa enggak ya? Ya agak sulit tadi karena terhalang dengan pintu-pintu rolling. Sementara itu, tim Inafis Polres Mojokerto yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi mata. Hingga kini unit Reskrim Polres Mojokerto masih melakukan penyelidikan dan mencari penyebab kebakaran.